Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Suganda dengan nomor induk mahasiswa 0541176887 dari Program Studi Teknologi Pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 tutorial online mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi asesmen adaptif berbasis AI. Apa itu asesmen adaptif? Asesmen adaptif adalah sistem pengujian yang menggunakan AI atau algoritma untuk menyesuaikan tingkat kesulitan pertanyaan secara real-time berdasarkan jawaban peserta didik sebelumnya. Kemudian, bagaimana cara kerjanya? Sistem ini bekerja di balik layar menggunakan algoritma canggih, seringkali berbasis Item Response Theory atau IRT. AI memilih soal yang paling informatif untuk menguji Anda, tidak membuang waktu dengan soal yang terlalu mudah atau terlalu sulit. Kemudian, manfaat praktis. Untuk dosen, yang pertama, hasil lebih akurat. Yang kedua, diagnosis cepat. Yang ketiga, intervensi tepat sasaran. Untuk mahasiswa, waktu lebih efisien, tidak jenuh atau frustasi, umpan balik instan. Jadi, bagi dosen, manfaatnya luar biasa. Yang pertama, hasil lebih akurat. Maka dosen akan mendapatkan hasil yang jauh lebih akurat dengan jumlah soal yang lebih sedikit. Kemudian diagnosis cepat. Dosen tidak hanya tahu skor akhir, tapi juga profil kemampuan mahasiswa pada setiap topik yang diuji. Intervensi tepat sasaran. Kemudian bagi mahasiswa, asesmen menjadi lebih relevan karena mahasiswa tidak perlu mengerjakan soal yang sudah pasti dikuasai. Ini membuat waktu ujian lebih efisien, mengurangi frustasi, dan memberikan umpan balik yang instan tentang kekuatan dan kelemahan mahasiswa tersebut. Yang selanjutnya kita masuk kepada contoh konkret. Di sini saya akan menggunakan tes formatif pada sistem e-learning UT. Kita semua familiar dengan tampilan ini ya. Tes formatif di e-learning UT secara kasat mata terlihat seperti kuis biasa, namun di balik layar kita bisa menerapkan asesmen adaptif. Saat mahasiswa memilih jawaban, misalnya pada soal tentang komponen monitoring, dan menekan cek, sistem asesmen adaptif akan menganalisis jawaban itu. Jika benar, sistem akan mencari soal berikutnya yang sedikit lebih sulit untuk menguji konsep yang lebih mendalam. Namun jika salah, sistem mungkin memberikan soal terkait konsep dasar dari topik tersebut. Yang selanjutnya, intervensi personal. Misalnya pada kasus 1, mahasiswa dengan celah spesifik diagnosis asesmen adaptif atau AA. Yang pertama, dengan kriteria mahasiswa A atau bernama Siti kuat secara umum. Dengan titik lemah terdeteksi pada modul 5, misalnya desain instruksional. Tindakan tutor yang tepat sasaran. Yang pertama adalah komunikasi personal. Kirim pesan pribadi via LMS, bukan di forum umum. Yang kedua, arahkan fokus. Sarankan hanya meninjau ulang kegiatan belajar 2, modul 5 di BMP. Yang ketiga, dukungan spesifik.
Sediakan materi atau video suplemen yang hanya membahas desain instruksional, karena tadi titik lemahnya pada modul 5 yaitu desain instruksional. Tujuannya agar memperbaiki kelemahan dengan cepat dan efisien tanpa mengulang materi yang sudah diberikan. Untuk kasus kedua, mahasiswa kesulitan fondasi diagnosis asesmen adaptif. Dengan kriteria mahasiswa B atau bernama Budi mendapat skor sedang. Titik lemahnya terdeteksi sangat lemah di modul 1. Atau misalnya konsep dasar e-learning. Tindakan tutor prioritas utama. Yang pertama ialah fokuskan sumber daya. Tetapkan modul 1 sebagai prioritas belajar utama mahasiswa B atau yang bernama Budi. Yang kedua, sesi tambahan. Tawarkan sesi coaching atau tanya jawab terpisah di luar tuton reguler, khusus membahas modul 1. Yang ketiga, latihan remedial. Wajibkan pengerjaan ulang tes formatif awal, tes 1 dan 2 sebagai latihan penguatan. Tujuannya adalah untuk memastikan fondasi pengetahuan mahasiswa kokoh agar ia dapat mengikuti perkembangan materi berikutnya dengan lancar. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap apa yang saya sampaikan dapat memenuhi kriteria penilaian tugas 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.